Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say. Barakallah, walakuma wa baraka alaykuma, wa jama'a bainakuma. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna biluzumil jama'ah wa nahana 'anil ikhtilafi wa tafarruqah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi rahmah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد منكم بهبهة الجنة فليلزم الجماعة صدق الله العظيم وصدق نبي الكريم. Imam muslimin, Dewan Imamah, para umara dan para asatid yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya hingga hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan yang baik untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki ibadah kita sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga niat kita semua, amal yang telah lalu dan yang akan datang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya dan kita semua. Semoga mendapatkan syafaat beliau pada yaumil qiyamah. Ikhwani fillah, kajian tafsir Al-Maraghi pada subuh ini sampai pada halaman 149 baris paling atas. Wa madza alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah, yang insyaallah akan dibacakan oleh Ustaz Taufikur Rahman. Kemudian mohon kesediaan Imam muslimin untuk menjelaskan. Selanjutnya marilah kita awali kajian subuh ini dengan sama-sama membaca doa talabul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Kepada Ustaz Taufikur Rahman, falyatafaddal mashkuran wa mahjuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man ittaba'ah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, thumma ma ba'd. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini. Qala Allah ta'ala وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ. Dan apa beratnya bagi mereka, apa mudaratnya atas mereka sekiranya mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan menginfakkan sebagian dari apa yang Allah berikan rezeki untuk mereka. Ai wa malladzi kana yusibuhum minadh-dharari law amanu billahi imanan sahihan yadharu atharuhu fil amali. Yakni apa sebenarnya bahaya atau kerugian yang akan menimpa mereka
jika mereka beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman yang nampak athar pengaruhnya di dalam amal. Wa fi hadzal uslubi itharatu ta'jibin nasi min halihim. Dan dalam gaya ungkapan ini terdapat upaya membangkitkan rasa heran manusia terhadap kondisi mereka. Idhum law akhlasu lama fatathum manfaatud dunya. Sebab seandainya mereka ikhlas, niscaya mereka tidak akan kehilangan manfaat duniawi. Walafazu ma'adzalika bisa'adatil uqba. Dan bahkan di samping itu mereka akan memperoleh kebahagiaan akhirat. Fa katsiran ma yafutu al-mar'i al-mura'i ma yarmi ilaihi minat taqarrubi ilan nasi wa amtilaki qulubihim. Seringkali seseorang yang berbuat karena ingin dilihat atau karena ria, mereka bertujuan dengan hal itu justru yafut atau gagal untuk memperoleh pendekatan pada manusia dan memperoleh penguasaan terhadap hati-hati mereka. Wa yadfaru bidzalikal mukhlisul ladzi lam yakun min hammihi anna ahadan ya'rifu ma amila. Sebaliknya, orang yang ikhlas seringkali menang. Orang yang ikhlas yang tidak ada keinginan dalam hatinya agar perbuatannya itu dilihat oleh siapapun atau dikenali oleh siapapun. Fayakunul awwalu qad raja'a bi khuffai Hunainin bainama tsani faza bi sa'adatid daraini. Maka yang pertama yang ria, dia kembali dengan membawa 2 sendal Hunain. Ini masal ya. Masal yang menggambarkan kembali dengan tangan hampa atau kerugian. Bainama tsani faza bi sa'adatid daraini. Beda halnya dengan yang kedua yang ikhlas, maka dia menang memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Fajahluhu jadirun bi an yata'ajjaba au bi an yuta'ajjaba minhu. Maka kebodohannya kebodohan orang yang ingin dilihat atau ria ya, itu layak untuk dipandang heran. Li'annahu jahlun billahi wa jahlun bi ahwalin nasi. Karena dirinya atau karena hal itu adalah ketidaktahuan atau kebodohan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap keadaan manusia. Walau amana wa akhlasa wa wathiqa bi wa'dillahi wa wa'idihi lakana fi hadza sa'adatuhu. Sekiranya ia beriman dan ikhlas serta percaya akan janji Allah Subhanahu wa taala dan ancamannya, tentu hal itu
atau hal ini menjadi kebahagiaan bagi dirinya. Fal imanu salwa min kulli faid. Maka keimanan itu adalah rasa manis dari segala sesuatu yang pahit. Ya, segala sesuatu yang hilang. Wa faqduhu urdatun lil ya'si min kulli khairin. Kehilangan keimanan itu dapat menyebabkan putus asa dari segala kebaikan. Wa min thamma yakthurul intiharu min faqidi al-imani. Sehingga kemudian banyak terjadi bunuh diri di kalangan orang-orang yang kehilangan iman. Wa ammal mu'minu fa aqallu ma yu'tahu fil masayibi as-sabru alladhi yukhaffifu waq'aha lan nafsi. Maka minimalnya bagi orang yang beriman musibah itu dihadapi dengan kesabaran yang dapat meringankan beban di dalam jiwa. Wa aktaruhu rahmatullahi allati biha tatahawwalun naqmatu ila nikmatin. Dan besarnya ia memperoleh rahmat Allah yang dengan rahmat itu musibah berubah menjadi nikmat. Bima yastafidu minal ikhtibari wat tamhisi wa kamalil ibrati wat tahdibi. Melalui apa yang ia peroleh berupa ikhtibar dan pensucian jiwa dan kesempurnaan ibrah serta pembinaan pembersihan diri. Waqad yabtalillahul mu'mina wa yamtahinu sabrahu fayu'tihi imanahu minar raja'i bihi ma tuqalitu halawatahu wa mararatal musibati hatta taglibuha. Kadang Allah menguji orang yang beriman, menguji kesabarannya. Lalu iman itu memberikan untuknya harapan yang dengannya bercampur dengan kemanisannya, pahitnya musibah. Lalu akhirnya manisnya iman itu menghilangkan pahitnya musibah. Waqad ya'nasu ahyanan biha li'azmi rojaihi wa sabrihi. Bahkan kadang-kadang dia merasa tenang karena besarnya harapan dan kesabarannya. Wa hadza wa in kana nadiran fa huwa waqi'un hasil. Meskipun hal ini jarang terjadi, tapi itu nyata adanya. Qala ta'ala wa kana Allahu bihim alima. Dan adalah Allah Maha mengetahui terhadap mereka. Fayan bagi lil mu'mini an yaktafiya bi ilmillahi fi infaqihi. Seyogianya seorang yang beriman mencukupkan diri pada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan infaknya. Wala yubali bi ilmin nasi. Dia tak perlu memperdulikan pengetahuan manusia. Fahuwallazi la yansa amalal amilina. Maka dialah Allah yang tidak pernah melupakan
perbuatan orang-orang yang berbuat, wala yadlimuhum min ajrihim syai'a, dan tidak pernah menzolimi pahala mereka sedikit pun. Wa fi hadhil ayatil karimati al-hidayatul kafiyatu fi muamalatin nasi li rabbihim wa li ba'dihim ba'dha. Maka pada ayat-ayat yang mulia ini terdapat hidayah yang petunjuk yang cukup di dalam manusia bermuamalah kepada Rabb mereka dan sebagian dengan sebagian mereka. Walakinnal muslimina qassaru fi ittiba'i hadhil awamiri. Hanya saja orang-orang muslim mereka meremehkan dalam mengikuti perintah-perintah ini. Wa'aradu an musaadati dawil qurba wal jirani wal yatama wal masakini. Lalu mereka enggan membantu dawil qurba, tetangga, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Wasyawahidu ala hadza katsirat. Dan bukti-bukti terhadap hal ini banyak. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah telah kita ikuti pembacaan akhir dari surah An-Nisa ayat 39 yang ditutup dengan keheranan. Dan tentu ini yang heran Allah, ya, asalnya begitu. Tapi karena Allah heran, itu bukan suatu yang hakiki. Ini semuanya adalah kiasan. Maka isi dari yang dibaca Ustaz Taufik tadi adalah kiasan. Masa Allah heran sih gitu. Tapi memang ya realitanya begitu. Ini heran terhadap orang-orang yang apa coba? Ria. Orang yang sombong. Apa tandanya sombong? Bakhil ya. Nah itu. Kurang lebih begini. Lah kok orang bisa bakhil itu? Tidak mau infak itu bagaimana? Itu ya. Lah kok sampai Allah heran itu di mana duduk perkaranya? Kurang lebih begitu. Kenapa Allah heran, Bun? Nah, itu kenapa Allah heran dengan orang yang bakhil? Ya, tadi makanya ini mau dijelasin ya. Nah, Allah heran. Wa ma dalladzi kana yusibu minadh-dharari. Apa jeleknya kalau mereka itu beriman kepada Allah dengan tidak bakhil, tidak ria, tidak pelit dan sebagainya, gitu kurang lebihnya. Apa ruginya? Kemudian apa dampaknya pada amal yang mereka kerjakan? Jadi ini sebuah uslub ya, metode untuk membangkitkan. Sebetulnya bukan Allah yang heran, membangkitkan agar kita itu heran gitu loh. Bisa dimaksudkan agar kita itu heran. Heran kepada siapa? Heran pada siapa? Yang tadi. Orang yang bakhil. Lah kok bisa bakhil itu loh? Nah, aneh. Di mana duduk perkaranya? Lah orang kok bisa sombong itu loh? Di mana duduk perkaranya? Kemarin kan itu. Lah kok orang bisa menyembunyikan apa yang diberikan oleh Allah? Rezeki yang diberikan kok bisa itu loh? Nah, gitu. Jadi Allah mendorong kita membangkitkan
diri kita agar kita itu heran kepada siapa? Berarti. Nah, heran kepada orang yang bakhil, heran pada orang yang sombong, dan seterusnya. Sementara ini ada nggak sifat kita begitu? Ada. Ya, kok bisa-bisanya sombong itu? Lah kan gitu. Ya. Nah, terus keheranan kita ada di mana? Ayo. Lah wong disuruh ikhlas mendapatkan dunia akhirat kok nggak mau. Nah, kurang lebih begitu. Ya, ini tafsir Pak Kosmi ya, nggak apa-apa. Nah, tapi memang begitu bisa lah orang. Nah, hanya oleh Al-Maraghi disebutkan. Kan banyak orang yang tidak sombong, justru mendapatkan apa yang mereka dapatkan, sementara yang sombong tidak dapat apa-apa. Tuh, orang yang bakhil tidak mendapatkan apa-apa, baik dunia apalagi akhirat. Sementara yang dermawan mendapatkan apa yang mereka harapkan. Itu herannya di situ. Kan banyak orang-orang bakhil, hartanya sudah disimpan, tiba-tiba kebakaran rumahnya. Lah gitu. Kemudian orang-orang yang dia menonjolkan diri, tapi justru malah jatuhnya dirinya tidak menonjol, malah apaan? Marah terpuruk, marah jatuh harga diri, malah dibully. Maunya dia, ini saya paling hebat nih, saya paling hebat. Tapi ternyata manusia mandang, kamu maafkan. Nah itu keheranan kita itu kurang lebih. Oleh karena itu, fakathirun ma yafutu al-mirai ma yurma ilaihi min at-taqarrub ila nas pamdal qulubun. Banyak orang-orang yang riya itu tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Inginnya dipuji kan? Iya. Tapi malah dapatnya dibuli. Lah itu tadi. Inginnya untung malah apa? Buntung. Sementara orang yang ikhlas diam-diam, loh ya, dia memang tidak menginginkan sedekahnya diketahui oleh orang. Justru malah itu yang diketahui. Ini sudah disembunyi-sembunyikan nih. Ya, lah, sudah rapat-rapat kok orang tahu. Itu loh Pak Kosmi itu dermawan. Padahal itu oleh beliau ini sudah, jangan sampailah kedermawanan saya itu ketahuan orang. Tapi orang tahu, akhirnya beliau dihormati. Tapi sebelah sana orang infak dengan penuh kesombongan dan sebagainya. Lah, biar dilihat oleh orang secelingsing, tapi jatuhnya alah paling itu ria. Loh kan gitu. Itu tadi pencitraan kalau sekarang. Begitu kurang lebihnya. Lah, ya. Nih, makanya belum tentu orang yang dohiriahnya mendapatkan kebaikan itu mesti dapat kebaikan. Contoh, nah sini kiasan lagi tentang orang yang pulang dari perang Hunain. Nah, untung mana yang tidak diberi oleh Rasulullah harta rampasan dengan yang tidak? Untung mana? Yang tidak. Asalnya nggak begitu. Untung yang diberi. Nah, asalnya orang menganggap untung yang diberi. Wong sampai para sahabat pada protes, yang tidak diberi protes, bayangin. Itu harus dikatakan iman tingkat tinggi loh itu. Begitu Rasul bagi-bagikan harta rampasan, semua diberikan kepada orang-orang Mekah yang baru kemarin masuk Islam, bahkan belum diketahui tentang keislamannya. Pasti dimana. Orang Madinah yang berjuang sejak awal Rasul datang nggak dapat apa-apa. Dalam hati kecil, bagaimana sih Rasulullah? Kita yang sudah berjuang mati-matian,
tidak mendapatkan apa-apa. Sementara orang yang baru kemarin dah berjuang diberi macam-macam. Nah, jadi kecerdasan tanda kutip ya, intelektual Rasulullah tidak bisa ditangkap oleh para sahabat. Sahabat apa tadi? Sahabat Ansor nggak bisa ditangkap itu. Nah, yang menangkap ya baru Rasul sendiri. Mungkin yang diberi juga gitu. Wah, senangnya bukan, berarti saya diistimewakan karena saya diberi. Sementara orang Madinah sudah dilupakan oleh Rasulullah. Rasul sekarang cenderung kepada saya, kata orang-orang Mekah. Begitu kira-kira. Ini analisis saya. Bisa aja nggak gitu deh. Seperti gini, Abun sama Widi. Lah baru datang, Abun udah lama sekali kemari. Widi baru datang. Terus begitu datang, ini ada loh yang perutnya saya, baru datang di rumah macam-macam. Nah, langsung saya buatin rumah. Jadi kamu belas. Mesti Abun grundel lah. Alah imam. Dalam hatinya ya. Walaupun dalam hatinya atau nanti ngomong sama yang lain. Ada kemungkinan gitu nggak Bun? Ada. Nah manusiawi begini. Iya sama-sama dari Semarang. Lah kan gitu kan? Loh itu. Ini tadi yang perlu tadi karena ini kiasan. Semarang ya dari sama-sama alumni Khairiyah lagi. Nah gitu. Apalah saya yang orang Sunda. Nah gitu. Walaupun saya dari Cilacap. Kan gitu. Nah ini protes tuh. Nah itulah manusia kebanyakan begitu. Ayo membantah coba. Iya. Lah kasak kusuk. Wah mereka nggak diberi apa-apa, berjuang mati-matian. Ada yang banyak yang mati di antara mereka. Ada yang syahid. Nah, kemudian mereka buat grup sendiri. Terus menganalisis apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ternyata semuanya sama. Tidak ada satupun. Itu kan kebijakan Rasul enggak ada. Dari yang tokoh sampai yang rakyat jelata kalau kita pengikut. Nah betul. Terus diingatkan tuh Rasul diingatkan. Lah kan gitu. Maka betul. Dan mereka menyuruh ada siapa yang berani ingatkan Rasulullah? Biar saya aja. Siapa namanya lupa itu? Dzul Huwairis. Bukan. Tokoh bukan itu malah lain lagi. Tokoh Ansor Sa'ad bin Mu'adz kalau nggak dulu saya disuruh ngadep Rasulullah. Ingetan tuh Rasulullah. Kita kok nggak dapat apa-apa. Mereka apa namanya orang yang baru datang. Memang ini gak lama ya. Saya kira sih bentar. Ini baru sampai paragraf kedua ya. Yang sini belum nih. Kalau perlu lanjutnya besok. Terus datang dia, ya Rasulullah. Orang-orang Ansor bilang begini begitu. Rasul rasanya ini bahasa saya kurang pas lah gitu. Nah, lu kenapa kok mereka yang baru masuk Islam diberi banyak sekali, sementara kita tidak dapat apa-apa? Terus, tapi Rasul cerdas. Nah, kalau kamu gimana? Jangan mengatasnamakan orang ya. Itu kadang-kadang biasanya kan orang mengatasnamakan orang. Padahal sebetulnya pikiran dia tuh. Banyak yang WA itu kepada saya. Mam kata Ikhwan Dewan, padahal kata dia sendiri juga. Nah, Rasul cerdas. Begini. Lah terus kalau kamu gimana? Itu. Ini kan dia mau mau membuat hewannya jadi bemper tuh. Tapi Rasul itu aja. Kalau kamu gimana, Mas? Nah, itu jawabannya. Keluar aslinya. Ulqas bin Juhair ya, yang disuruh tadi ngadep Rasul ya. Loh itu, ada tarikhnya beliau. Urqas bin Juhair itu. Saya tanya loh, kalau Abun gimana? Gitu deh. Kan lagi kan ngadep saya. Mam, kata orang-orang Cilacap, gitu kan itu udah ngatain sama orang Cilacap lagi. Imam terlalu perhatian sama orang Semarang. Kalau begitu biasanya saya langsung enggak kan gitu, emosi kan saya. Rasul enggak begitu. Lah itu hebatnya Bun. Maka taklim terus yang rajin. Ya Rasul enggak terpancing. Enggak, saya tetap sayang sama kamu.
Nggak gitu coba hebatnya Rasul. Dah. Dan maka Rasul nanti pembuka beliau, terus kalau kamu gimana? Kalau saya sama. Rasul bilang, ini tokoh aja kena pengaruh begini, apalagi yang bawahnya. Maka apa dengan Rasul? Kumpulkan sekarang teman-teman kamu. Loh, itu hebatnya. Ini pasca perang Hunain. Kumpulkan. Duh. Jadi beliau tidak menyalahkan dia, juga tidak menyalahkan mereka. Kumpulkan. Nah, ini kalau kita baca tarian, kalau biasanya meneteskan air mata, kok bisa segitunya itu? Itu para hewan. Dikumpulkan para sahabat Ansor, berbahasanya gitu. Saya sudah dengar apa yang kamu omongkan tadi di sini. Saya pun merasakan begitu. Nah, ini bahasa ini komunikasi gitu tuh, bahasa komunikasi tidak langsung tadi. Kamu ngomong gitu ya? Enggak gitu. Oh, itu. Indah sekali. Nah, sekarang begini saja. Coba pikir. Intinya akhirnya mereka pulang dengan membawa unta. Mereka pulang dengan membawa kambing. Mereka pulang dengan membawa harta masing-masing. Nah, kalau kamu pulang gak bawa apa-apa, tapi bawa saya, itu coba bilang, nangis itu para sahabat. Ya Rasul, saya ingin pulang bawa kamu. Duh, udahlah, saya nggak dapat apa-apa, asalkan engkau balik bersama kami. Itu tadi menentukan Hufai Hunain. Nah, itu tadi. Jadi mereka pulang dengan membawa terompah, kurang lebih begitu. Sementara kamu, ya kalau mungkin kali ini, ya Rasul maafkan ketidaktahuan saya, tapi nggak disebutkan gitu tuh. Ya, nah itulah cara Rasul menghadapi solusi. Ya. Dengan tidak mengedepankan emosi. Kalau tadi emosi bisa aja Rasul karena nuduh macam-macam. Lambok tanya saya dulu kan kurang gitu. Apa tujuan saya bagi pada mereka? Loh, kamu tiba-tiba menjas saya sudah melupakan kamu, ingat mereka. Kalau saya kan mesti emosi, tanah dulu dong, jangan terus saya digunjing di belakang. Loh gitu. Begitu. Nah, itulah. Nah, coba untung mana kurang lebih orang yang tadi membawa harta begitu banyak dengan yang tidak bawa. Padahal dibanding orang yang dipuji-puji dengan yang tidak dipuji-puji, orang menganggap lebih baik yang dipuji. Betul nggak kira-kira? Loh, tapi almarhum ingin marah tidak, belum tentu. Loh, itulah. Nah, itu. Nah, inilah para hewan semuanya. Maka cukuplah kalau kita itu beramal karena Allah. Nah, orang-orang yang beramal hanya karena manusia itu sebetulnya bodoh dia. Lu bagaimana bodoh? Kan gitu kan? Gitu sebetulnya. Jadi kita heran pada orang bodoh. Di mana bodohnya? Di sini. Fajalu jadirun ayu ta'ajab minhu. Karena apa? Ketika dia sedekah karena dipuji oleh, ingin dipuji, berarti dia tidak mengakui kalau Allah itu melihat apa yang dia. Bodoh nggak ini orang? Bodoh. Dia tidak yakin kalau nanti akan diberi pahala oleh Allah. Nah, yang dianggap pahala itu apa? Kalau dipuji oleh manusia, besok milih saya. Nah, ini kembalian itu baru untung. Maka ketika dia sedekah tidak kepilih, apa yang terjadi? Ambil lagi. Tarik lagi. Kan seperti yang kemarin saya ceritakan. Nah, saya lihat betul tuh masjid yang karpetnya ditarik. Wong saya silaturahim ke tempat itu terus cerita, Imam ini yang viral tuh, yang karpet ditarik dari masjid ini, gitu. Gara-gara tidak jadi. Nah itu dia dianggapnya rugi kalau nggak jadi. Tapi beda dengan orang yang sedekah karpet ini. Tidak ada satupun yang tahu.
Siapa yang sedekah ini? Dikiranya rugi dia karena namanya tidak terkenal. Justru itu Mas yang untung. Walau amana wa akhlaso wa wathiqo biwa'dillah wa wa'idihi lakana fihi sa'adah. Seandainya dia ikhlas, percaya dengan janji Allah, menghindari ancaman Allah, itu kebahagiaan tersendiri. Nah, begitulah para hewan semuanya dan seterusnya. Nah, ayat ini ditutup, sehingga saya jelasin dengan ini cukup ya, karena waktu. Sekarang ini mungkin yang banyak terlewat. Wa kanallahu bihim alima. Kenapa rangkaian ayat tadi ditutup dengan maka Allah sangat mengetahui terhadap mereka. Oleh karena itu, kalau mau infak cukup apa? Cukup apa? Ikhlas saja. Udah ikhlas saja, cukup diketahui oleh Allah. Maka tadi wa kanallahu bihim alim. Cukup yang mengetahui Allah. Lah, jangan diperhatikan manusia lihat atau tidak. Lah, itu. Kenapa? Beliau jelaskan di sini. Itu. Karena Allah tidak pernah lupa dengan orang yang beramal. Tapi kalau orang muji, lah itu mungkin lupa. Nah, misalnya orang muji saya, lah terus kemudian saya tidak berikan pada dia sesuatu, besok balik apa? Mencaci. Sudah milih dia, ternyata kita tidak diperhatikan. Ini mohon maaf yang saya jadikan contoh politis semua ya. Ini realnya gitu. Nggak usah marah-marah Bun. Itu pas loh. Mau nyontoh yang mana ya kakak? Wes ini aja lah. Mau diterima apa enggak, mau diviral apa enggak. Nah itu tiwas milih dia, ternyata kita enggak. Nah, bahkan kemarin Pak Prabowo untuk menunjukkan dirinya, orang Aceh milih saya enggak, ternyata saya tetap berbuat baik sama orang Aceh, gitu bilang gitu kok. Loh, orang Sumatera Barat milih saya enggak, bang dia tahu mereka milih Anies, tapi apakah mereka tidak dapat MBG, kurang lebih gitu. Loh, termasuk ini enggak Bun, wallahu a'lam. Kamu nggak usah ngikuti, saya aja yang ngikuti lah, nanti jadi pusing makmum ya itu. Jadi kalau itu kita ingin manusia itu suka lupa. Nah ya itu tadi. Tadi sebetulnya kalimat bagus tuh, dimana tukhalatul halawatu dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi itu enggak saja. Nah kuncinya sekarang. Ayat ini sebetulnya adalah petunjuk yang global, bukan global, yang sempurna. lengkap. Ayat ini petunjuk yang lengkap terhadap umat Islam. Bagaimana cara bergaul dengan manusia. Tapi sayang mereka pada tidak perhatian, kosoru, menyampingkan, meremehkan petunjuk ini. Ya itu yang banyak kan, yang banyak orang infak. Nah yang banyak nih karena ingin dipuji apa karena ikhlas. Nah ya walaupun kita nggak tahu berapa yang ikhlas kan, tapi realita ini tadi yang dikatakan oleh Al-Maruqi, walakinnal muslimina qassaru fi ittiba'i hadal awamir. Dan mereka banyak yang kurang memperhatikan realitanya ini. Membantu sanak kerabat, membantu apa? Tetangga, membantu anak yatim, membantu orang miskin. Nah, buktinya banyak ini. Yang menyantuni orang miskin lebih banyak non muslim daripada yang muslim. Protes nggak nih kira-kira? Lah, yang punya lembaga-lembaga anak yatim
penyantunan anak yatim lebih banyak yang non muslim daripada apa muslim, walaupun ya yatim itu sebaiknya ikut keluarga, tapi ini keluarga tidak, dirikan panti juga tidak, dan seterusnya. Nilai-nilai sosial beginilah yang kemudian diimplementasikan oleh Ikhwan di Muhammadiyah lah. Maka mereka punya namanya PKU untuk kesejahteraan umat, ini rumah sakit, kemudian juga panti-panti ya panti asuhan dan seterusnya, ini panti jompo dan sebagainya. Nah, itulah para hewan semuanya tentang kondisi masyarakat Islam sekarang ini, qassaru fi ittiba'i hadhil awamir. Nah, bagaimana mau melaksanakan, mohon maaf, taklim aja ndak. Perasaannya sudah melaksanakan Quran dan Sunnah, padahal menurut ini ternyata belum. Nah, wallahu alam bisawab. Demikianlah keheranan. Artinya gini, perintah Allah agar kita heran, gitu ya. Jadi heran itu kepada ini, kepada orang-orang yang sombong, pada orang-orang yang bakhil, pada orang-orang yang individualis dan seterusnya. Itu para hewan semuanya. Berikan Pak Tobri ini. Oh ya ada loh orang di Supah yang tidak mau amal soleh itu. Lah gitu orang lebihnya lah. Heran tuh. Lah temannya amal soleh malah dia dengan tenangnya keluar naik mobil, naik motor, ada nggak? Sambil kelempus ada nggak? Enggak, lah itu tadi heran. Bisa-bisanya ya begitu itu. Aneh kan gitu kurang lebih gitu. Ini tak turunkan lah nggak usah politik-politikan tadi. Ikhwan ini wallahu alam bisawab. Demikian, mohon maaf. Alhamdulillah, jazakallahu khair pada Imam. Mungkin ada yang ditanyakan? Kami silakan. Ya, silakan. Ya. Ya. Apa yang dimaksud pulang kepada Allah tidak mendapatkan pahala, atau yang dimaksud tadi yang disampaikan oleh Imam bahwa orang-orang muhajir itu ketika pulang Ansor. Oh, iya. Ya betul, muhajir. Walaupun mendapatkan bagian tapi itu dianggap kecil atau gimana? Iya betul. Jadi orang-orang muhajir, orang-orang Mekah, terutama sekali yang tulaqah, yang pada baru masuk Islam, mereka pulangkan dengan membawa Abu Sufyan aja dapat berapa tuh? 100 ekor unta. Itu. Terus anaknya Muawiyah dapat juga. Wis kayak apa itu? Bayangin. Padahal dia udah kaya ya? Padahal udah kaya dan baru. Gimana Ustaz? Lah enggak iri gimana? Iya. Awang begitu datang dia saya beli Mercy. Nah, itu. Tapi manusiawi yang harus diluruskan tuh. Nah, ya itu. Nah. Jadi kok tega-tega amat gitu amat. Kita ya makanya kalau timbul macam-macam tadi kita tidak sahabat aja begitu. Yang enggak begitu ya memang ya wong wajar kata Abun itu manusiawi. Nah, berarti kita lebih baik dari mereka. Belum tentu kalau kita nggak saat itu wah mungkin tambah lebih kejam lagi. Udah yuk murtad aja murtad. Bisa aja gitu loh. Lebih parah ya. Dia kan marah dia. Ngapain? Setelah dijabat nangis tuh. Nah, itu. Ya karena udah yuk murtad aja lah ngapain? Coba aja biar dia Rasul kumpul dengan orang-orang Mekah. Enggak ada saya. Nah, itu bahasa Semarang kasar sekali, enggak ada saya mudar kamu. Nah kan itu naudzubillah min dzalik. Kan itu. Ya gitu kan? Nah itu. Nah itu pada siapa gitu. Ya tadi mereka pulang dengan membawa harta yang ada itu sampai ahli tarikh itu ngitung tuh. Jadi Muawiyah dapat berapa, Abu Sufyan dapat berapa. Berarti
bapak beranak. Lah mbok ya gini loh, ora karena lah bapaknya udah ya sudahlah hal gitu. Anaknya nggak usah. Ini bapaknya dapat. Padahal nentang sejak awal loh. Loh, ini Abu Sufyan kan nentang sejak awal. Masuk Islam juga baru. Loh, itu pun kalau tidak diselondoi, ngerti selondoi, tidak dihormati oleh Rasul, mungkin nggak masuk Islam. Kan bisa dari situ. Dia masuk Islam kan karena rumahnya disuruh ditempati oleh orang. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan selamat. Kalau enggak itu dia mungkin nggak Islam. Loh, wong dia juga ngaku sendiri kok. Saya masuk Islam itu karena melihat bukti orang pada berduyun-duyun masuk Islam. Kalau nggak ada itu mungkin saya nggak masuk Islam. Itu Abu Sufyan gitu. Maka surah An-Nasr itu menjadi surah pembuktian. Abu Sufyan nunggu nih, nuranya kerja. Bener nggak sih sajane kurang benarnya? Kan apa? Ya, lihat dulu. Lihat dulu, wait and see kata orang kan. Wa minhum man yantadir. Bener nggak sih ini jamaah? Orang yang itu. Loh. Orang pintar ya. Pintar dah. Coba nanti kalau Pak Profesor pada biat saya ikut biat. Kan nanti gitu kan? Lah. Tapi bagi orang sederhana lah, nggak usah mikir lah apa orang lain mau biat apa ndak, wong ini tahu dalil. Abu Sufyan ya gitu. Tunggu, wait and see. Wih, ternyata benar. Lah itu. Maka ketika Rasul masuk itu masuk Mekah dengan kan terus dia komentar kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Bas, kurang begitu. Kerajaan ponakan terwujud. Marah dia. Ini mah bukan kerajaan. Kurang itu kan gitu. Nah, ini bukan kerajaan. Itu Abu Sufyan memandangnya Rasul ini raja. Maka nanti dilihat dari sejarah politik Islam, ini jangan dengar. Maka keluarga Abu Sufyan nunggu-nunggu kapan kita bisa merebut. Ini politik ya. Itu kan gitu. Kapan kita bisa merebut kerajaan kita. Pada waktu Abu Bakar nggak berani dia. Lah, pada waktu Umar, wah belum waktunya. Ini strategis nih. Pada waktu Utsman mulai kasakusu. Ini keluarga nih. Loh gitu. Mulai pendekatan didekati. Ini cara politik Islam ya, semacam itu. Akhirnya karena Utsman juga sepuh kan, terpengaruh. Dia karena kan dia kliennya Abu Sufyan. Kan mau ya. Banyak orang-orang dari keluarganya yang ya diangkat lah, kurang lebih begitu, karena diangkat gitu. Nah itu mulai begitu sampai pada masa Ali ada alasan lagi ya, semuanya qadarullah ya, yaitu dengan dibunuhnya Utsman. Ini bisa buat celah nih masuk nih, disuruh beat kan Abu Sufyan, ini kan bisa rasanya apa namanya Muawiyah. Ntar dulu keluarga saya, saya ingin dicari siapa yang bunuh dia, baru nanti saya beat. Padahal tanda kutip ini alasan aja, ini rancangannya sudah lama nih. Ini kalau kita baca politik Islam kan semacam itu. Sayyidina Ali enggak, kamu beat dulu, nanti kita cari bareng-bareng. Itu ngali kan gitu. Dulu kan komunikasi juga mungkin belum selancar ini kan, nggak ada itu. Dan kamu beat dulu, nanti kita enggak, cari dulu baru saya beat. Loh kan gitu. Alasan itu. Dalam kondisi chaos kayak gitu bagaimana mudah mencari? Kan itu. Mujarab chaos banget tuh, yang menjaga termasuk anak beliau Hasan sampai pada luka itu. Ntar dulu, cari dulu baru saya beat. Kalau enggak, ya Sayyidina Ali sulit lah mencari. Akhirnya mulai. Itulah kemudian Mulkan muncul. Nah, jasa terbesar kata orang orientalis Muawiyah adalah apa? Merubah khilafah menjadi mulkan. Kalau toh beli ada patung di Eropa, dibuat patung tuh Muawiyah karena berhasil merubah sistem khilafah menjadi apa? Mulkan. Sudah tentu banyak sekali kelebihan beliau ya, Muawiyah itu. Melebarnya Islam sampai ke Indonesia kan karena masa mulkan kan. Nah, tapi realita begini ini juga harus
ungkap, tapi tidak harus untuk jelek-jelekkan kan? Ya. Itu. Tapi kebablasan kita, akhirnya jelek-jelekkan Abu Sufyan, Muawiyah dan seterusnya. Nah, gitu pun kurang lebihnya ya. Gitu. Apa? Perang Hunain itu tahun 9 apa 8 itu? 8 Hijriah. Nah, jadi ini para sahabat ya sudah akhir masa Rasulullah. Tanda kutip harusnya kan iman sudah jadi. Ternyata masih ada kasus tadi, kan dianalisis gitu. Gitu Mas. Tahun berapa ya? Tahun 8 Hijriah ya Hunain ya. Nah, yang sampai Allah masukkan dalam Quran, id ajabatkum kasratukum. Nah, itu. Ya, artinya orang sudah kan sebelumnya juga mungkin sebagian yang dari muhajirin ini kan juga sudah beat. Kemudian ditambah 8 tahun lagi. Itu aja masih dianggap baru gitu ya. Enggak, soalnya gini Mas. Pemahamannya aja belum nyampe gitu. Kalau kita ya gitu. dikali 10 kali 80 tahun baru. Tapi jangan kemudian kita lebih baik dari mereka, Allah belum tentu. Nah, maka tadi betul sama Ustaz Habib tadi, jangan merasa kita lebih baik dari mereka kan gitu. Kalau kita ngadepi peristiwa semacam itu lebih parah mungkin. Udah keluar semua dari jamaah, udah kan gitu. Karena bubar, karena imam sudah Jawa sentris, kayak gitu. Tinggalnya. Aduh, masya Allah ya. Ya. Amin. Gantian dulu ya. Melihatnya begini. Kalau tadi sahabat Ansor yang ketika perang Hunain itu dikasih banyak lah ya. Apa namanya? Yang muhajirin ya. Muhajirin yang bawa macam-macam oleh Rasulullah. Nah, ternyata ketika sahabat Ansor bersama Rasul, jadi berapapun harta rampasan yang dibawa mereka tidak sebanding, tidak bisa disamakan dengan Rasul. Artinya kecil sekali. Nah, kemudian kalau dianalogikan beginilah kira-kira kalau boleh. Misalkan gini, kita lah di jamaah, di Muhajirun dibikin masjid mewah, fasilitas. Tapi imam ada di sini, kira-kira gitu. Pilih mana kira-kira? Mohon maaf ini, itu aja dari saya. Panjang juga mikir. Analognya boleh. Kok mungkin ikhwan. Ya, tapi gini, nah harusnya kita lebih baik kan gitu daripada sana. Orang sana mau ketemu imam tuh harus nabung. Udah kamu tiap hari ketemu imam malah pada lari. Cuek aja lah kurang lebih gitu. Nah, iya. Allah tadi gitu ya. Ada aja pikiran Amir Markas. Iya, silakan. Ya. Beliau kan kelompok muhajirin Pak, maka beliau nggak komentar. Yang komentar itu orang-orang Ansor lah itu. Tadi yang kumpul di situ Ansor semua, nggak ada muhajirin satupun. Bang Carut, kita mau bicara rahasia gitu ya, jangan sampai muhajirin dengar nanti malah ribet kan gitu. Nah itu Pak. Apa? Itu wallah alam ya itu. Yang dapat itu orang Mekah. Itu hampir kayak ini. Ini memang ya Allah. Waktu Rasul meninggal. Aduh ya Allah, memang ngurus orang Arab tanda kutip ya. Itu sulit. Ya itu. Maka sana harus ada Rasul. Kamu balik siapapun nggak bisa lah ngadu. Begitu Rasul meninggal, muncul lagi apa asobiahnya? Apa? Orang-orang muhajirin ngumpul sendiri. Orang Ansor ngumpul sendiri di Sakifah Bani Sa'adah. Itu nggak ada satupun yang muhajirin. Ayo kita enggak, saya menurut kita sepakat pokoknya yang ganti Rasul harus orang Ansor. Dan itu kan? Ini muhajirin nggak dilibatkan sama sekali. Nah, tidak terbayang lah. Untung didengar oleh Abu Bakar kan.
Loh itu diparani itu Pak. Loh kamu izin apa? Kita lagi membahas soal siapa pengganti Rasulullah. Loh kan gitu lah, terus biar dari kita aja. Oh nggak bisa. Loh kan mulai ribut tuh. Loh nggak bisa. Ya harus dari Muhajirin. Loh ya coba mulai terungkit tuh yang memakin di sejarah ya. Muhajir itu kalau nggak ada kami bantu, mana bisa Islam berkembang? Gitu kok orang-orang Ansor. Itu ada dalam sejarah kan gitu. Mulai begitu. Orang Muhajirin bilang, betul kamu bantu, tapi kalau kami tidak menerima Islam sejak awal, apa kamu bisa dapat masuk Islam? Ribut kok. Loh itu. Itulah Pak, itu kondisi semacam itu tadi. Maka kalau kita bicara soal politik Islam, mesti politik ribut. Lah, sampai udah gini aja lah. Kamu ada pengganti sendiri, nggak yang ganti Rasul dari Muhajirin, nanti yang dari Ansor ganti sendiri. Nah, itu jadi sendiri-sendiri tuh. Adil tuh. Oh ya ndak bisa Mas, nanti masa kita balik lagi. Belum lagi keluarga Rasulullah. Ah, menurut orang Syiah kan, yang paling berhak ya Ali. Dilihat dari aspek apapun, Ali lebih berhak. Yang pertama kali masuk Islam ada faktor keturunan. Terus yang Muhajirin, emangnya Rasul hanya memberitahu? Enggak, kami. Nah, walaupun tidak keturunan, kami Quraisy. Nah, mulai muncul tuh. Boleh yang ganti asal Quraisy. Loh kan gitu. Nah, ribut kan. Itu 3 kelompok tuh, bahkan ada 4. Satu, mereka yang menginginkan pengganti Rasul itu dari Ansor. Yang kedua, ini mata kuliahnya Pak Wahyudi ini, ya ini. Yang mengganti Rasul adalah keluarganya. Ali. Lagi yang mengganti Rasul adalah Quraisy. Nah, bayangin itu Bun, perdebatan saat itu. Untung ada Umar. Alah daripada ribut kurang gitu. Abu Bakar, ulurkan tanganmu. Gitu, jangan. Sakifah Bani Sa'dah. Itu, ulurkan tanganmu. Bu, jangan saya. Itu masih nolak itu. Nah, kurang lebih itu. Jangan saya nggak pantas. Bukan gitu kan? Coba kalau ya kasusnya sama seperti, mohon maaf sekecil ya, saya juga nolak dulu. Kan saya kan bukan nominasi. Nominasinya saya Siam. Kemudian Pak Soni, Ustadz Ai, apa tuh? Menteri Diasa. Berarti lu pada nolak semua. Nah, Ustadz Wahyu dulu lah, bentar Pak Azroi saya lupa itu. Udah kita pikir, aduh kalau saya nolak jamaah ke depan, saya cuma gini aja misalnya, kalau saya nggak mau besok hewan-hewan beatnya sama siapa, gitu aja pikiran saya. Nah, cuma nggak mau. Tuh. Kan syariat beat bisa hilang tuh. Udah itu aja. Nah, udahlah, saya terima. Tanda kutip kepaksa. Loh. Nah, uang memang saya merasa tidak pantas. Ya itu. Dapat apanya saya? Nah, senioritas Ustadz Ahi lebih, kekayaan Pak Soni lebih, pengaruh Adi Aksa lebih, alim saya Siam lebih, dan saya dapat apa? Mendapat takdir aja. Dapat takdir. Nah, itu kurang lebih. Ya udah. Nah, terus dibantah, enggak harus kamu. Lu kok saya? Ya waktu kurang lebih gini. Waktu Rasul sakit kan kamu yang mengganti imam. Nah, mulai gitu tuh. Nah, itu tetap yang paling enggak setuju siapa? Aisyah. Kok bapak saya sih yang jadi khalifah? Itu persis keluarga saya, Bun. Anak saya, istri saya protes. Tuh. Kok ayah sih yang jadi itu? Ini cerita ini. Istri saya pertama paling nggak setuju. Belum jadi imam aja pergi-pergi melulu. Apalagi setelah jadi imam saya nggak bisa diperhatikan. Maka dia nggak mau beat beberapa hari itu. Tuh. Dia menunggu kalau masih ada. Jadi dia cerita, Pak Badri merasakan. Ketika beliau dari sini, pas dari Jumat kan begini nih, berangkat ke Muhajirun, nggak ngomong sama sekali, betul nggak betul Bri? Nah, karena tadi mikir, nah kok suami saya yang jadi, aduh gimana? Habis lah ini. Nah, itu anak saya telepon dulu kan masih ada telepon ke kakak saya.
lapor, maksudkan ibu saya juga nggak ada. Maksudnya biar kakak saya yang di Semarang itu ngelarang saya jadi imam dulu. Biasanya kalau kak saya ngomong saya dengar, deh, berang gitu. Sing dadi imam ayah gitu tahu maksudnya. Ini cerita nih di behind the scan. Tapi apa kakak saya? Loh bener kan? Gitu malah. Bener kan? Loh bener apa deh? Nah cerita dia. Ibu dulu udah ngomong. Nah kalau imam meninggal, paling sing dadi imam yasa. Gitu ibu saya. Apa? Ya. Nah itu tambah lagi cerita terus agak panjang tuh. Terus dulu Abah Mansur itu ketika saya kecil kan saya sakit-sakitan. Itu dia lagi berjuang ke hutan bantu Karpus Wiryo jadi kodinya itu. Terus pulangan saya masih sakit. Dia bilang begini, ini anak walaupun sakit-sakitan nanti besarnya di presiden